Halo, aku recording dan hari ini aku tahu aku aslinya mau ngerekam ini dari kapan hari itu, tapi nggak pernah sempet karena aku lagi sibuk banyak hal. Tapi aku mau bahas drama ini, Kici Vela yang gini, aku nggak akan panjang-panjang jelaskan, kalian itu bisa dibaca sendiri di komen atau ini. Tapi ini udah sedikit, ini sekitar 6 hari yang lalu, seminggu yang lalu lah panggilan. Hari ini aku mau bahas sedikit karena I think ini bisa dijadikan pelajaran kita untuk sering membaca dan kalau bisa selalu lihat dua ini ya, possible entry atau dua possible eh, apa namanya, point of view atau perspektif orang-orang, karena di sini kita bisa lihat Kichi Vela yang awalnya ini lewat timelineku dan awalnya baik-baik aja gitu. Kalau kau bisa lihat sebelumnya semuanya nge-support dia gitu. Sebelum ini ya. Sebelum ini banyak yang nge-support dia kayak wow, tipikal benalu, kalau kata gue mah dikomplain dikit suruh nambah biar bisa jadi alasan playing victim. Terus apa-apaan ini, terus kayak semuanya saat itu ngebelai apa itu Kiki Fevila, di mana dia memutuskan untuk tidak melanjutkan karir VTubernya. Dalam perjalanannya mempersiapkan berbagai hal untuk debut, saya sudah merasa menunggu terlalu lama, burnout dan stres. Maka dari itu dan segala pertimbangan yang ada demi kebaikan dan kesehatan selaku VA, saya memutuskan untuk berhenti segala sosmed yang ada akan saya hapus dan lakukan secara berkala. Namun untuk channel YouTube tetap saya gunakan untuk aktivitas baru jadi streamer biasa. Jujur aku baca ini out of context itu kayak kelihatan sangat sad banget, dimana ada VTuber yang ingin jadi VTuber tapi nggak bisa karena dia kehalang sama, I guess kalau di sini tuh apa itu pembuatan modelnya gitu. Karena kan adanya kendala dalam pembuatan model dan persiapan debutnya gini. Aku nggak tahu, kayaknya dia udah hapus YouTube channelnya, nggak, belum ya. Dan dia belum klarifikasi ini, dia belum klarifikasi. Jadi dia ini VTuber dengan konten yang, I guess, konten anak kecil. Kalian bisa lihat konten ini kan. Dan saat itu aku kayak, oh wow, sedih banget ya ada VTuber ini kayaknya 8 bulan, setahunan gitu kan. Jadi VTuber pertama-tama gitu kan, ada Shinmei, wow. Jadi dia merasa bahwa ini kan ada kegagalan, jadi dia memutuskan ini, katanya dia akan jadi streamer biasa, nggak tahu kan. Nah, saat itu ini kedengarannya sangat tidak baik banget buat uh, Kici Vela ini, dan ada dokumennya yang aku udah baca. Ini dia menjelaskan POV-nya dia kok bisa kayak gini kan. Nah, di sini awalnya ini kelihatan legit banget bahwa ini dokumennya itu ya, tapi ketika aku baca ini ada sesuatu yang gini, sesuatu yang aneh yang aku kalau baca adalah aku nggak lihat ada masalah. Kataku kayak ini ya prosesnya gini dan orangnya lambat, ya mau gimana lagi, apalagi kalau kamu bayar, katanya di sini bayarnya hanya sekitaran 2,5 kan, yang masuk berlebihan lainnya ada sekitar 2, jadi sebesar 1,5 saya gunakan karakter rigging, cover art dan gini. Yang pertama membuat aku red flag di sini adalah 1,5, kayak hah, itu murah banget, kayak tak aku ya. Eh, aku punya temen namanya Peter Parkour ya. Peter Parkour ya. Peter Parkour dia itu temen lama aku, dia aku sering itu kadang kita berinteraksi dan dia itu live to di itu ya, live to di trigger ya. Dan aku mikir kayak 1,5, kalau kamu lihat price listnya dia, full body-nya dia 400 USD, itu 4 juta. Ini full body yang kita ngomong. Dia ngomong full body 400, ini 4 juta 5 jutaan kalau nggak salah, 400 USD. Dan itu ya full body. Half body 3 juta. Dan chibi ya chibi sejutaan lah. Chibi 1,5 juta. Nah, ini yang aneh karena gini, 1,5, kayak 1,5 apa itu kayak murah banget. Kayak aku mikir 1,5 gini, kalau kalian lihat proses lagi di dock ini ya, 1,5 kayak gini tuh siapa gitu kan. Itu pertama. Kedua, yang aku suka yang lihat lagi adalah seberapa komunikatifnya triggernya. Yang kalau biasanya kasus kayak gini triggernya itu bakal dead silent dan dia lari, dan dia itu enggak, di sini enggak, dia kayak kalau aku baca di sini dia beneran sibuk gitu loh. Dan mau nggak mau kalau emang dia beneran sibuk ya
mau nggak mau ya sabar gitu kan. Nah, ada banyak kejanggalannya saat itu. Oh ya ini kelewatan, tapi ada banyak kejanggalannya. Akhirnya apa yang aku apa kan bukan aku yang lakukan. Akhirnya sebelum aku lempar ini ke YouTube, aku tunggu sedikit dan ini akhirnya aku baca bahwa ini trigger yang dia pesan menaruh statement bahwa ini statementnya dia tentang masalah tersebut gitu. Dia bikin thread membahas ini. Dan di sini kita kelihatan lebih jelas lagi nih kronologinya. Aku udah baca doknya ya. Dan di doknya ada sesuatu yang menarik banget adalah gini. Berikan ada penjelasan gitu. Jadi menawarkan diri untuk melakukan project ini karena murni merasa itu kontak pada saya banyak sekali itu. Jadi si awal kronologinya itu oleh pihak terdakwa mengenai proses rigging bla bla bla. Sebelumnya beliau saya pernah berada di bawah naungan komunitas yang sama gitu. Jadi dia awalnya ini ingin ngasih model ini for free. Jadi trigger ini si Kuraku ya. Aku mau naruhin karena justice for Kuraku ya. Kuraku ini nggak salah. Dia akan bikin ini for free. Dengan apa? Dengan syarat bahwa kamu harus sabar dan nunggu aja karena again ini passion projectnya dia melakukan ini for free. Nah di sini Kici Vela itu kayak ngepaksa untuk bayar, dimana udah dia kasih tahu for free malah minta bayar ya, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi di sini kembali untuk pembayaran modal dari awal ini, kalau udah enggak, kalau udah lebih dari 3 gitu ya gitu kan. Nah salah satu yang menarik perhatianku adalah ini loh, beliau menanyakan apa aku bisa mengerjakan modelnya dalam waktu lagi saya mengatakan mengerjakan jika pesanan sedang. Iya, jadi satu hal yang aku lihat di sini adalah dia itu minta kayak dibayar gitu ya. Ini loh. Beliau kembali menanyakan yang harus ia bayar. Saya pun menyatakan ya kan. Jadi eh, awalnya dia tuh nggak ingin dibayar gitu. Dia kayak kepaksa untuk nggak usah bayar. Kayak temennya ini yang Kuraku ini emang beneran menjadikan passion project, tapi Vela ini kayak oh enggak, tak bayar aja gitu loh, tak bayar aja. Nah ini ada kontradiksinya karena masalahnya kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau temanmu beneran passion project ya biarkan dia passion project, gak usah dibayarnya mungkin nanti ketika udah full jadi udah itu mungkin kau mau ngasih sedekah atau apa gitu ya kamu bayar. Tapi di sini kamu bisa lihat kalau Kici Vela yang ini kan passion project ya. Buat teman-teman yang nggak paham passion project itu apa? Passion project itu tidak konsisten. Nggak ada, tak aku ya, jarang ada passion project yang jadinya cepet. Nggak pernah. Passion project itu jadinya lama dan mungkin setahun, 2 tahun. Ini kan setahunan ya, ini setahunan dia bikin ini. Ini passion project loh. Dan dia itu juga mengerjakan banyak hal. Kalau dari sisinya ini ya Kuraku ini si Kici ini kayak menyogok Kuraku biar lebih cepat. Itu yang aku lihat di sini. Dan itu sangat gak enak kalau kamu itu awalnya mau ini passion project terus ada yang tolong cepetan, tolong cepetan, tolong cepetan. Intinya gini, panggil aja kamu berusaha membantu temenmu yang ngerjakan tugas karena kamu merasa kasihan. Tapi dia itu tanpa ada rasa bersyukur ngomong kok bisa cepet nggak? Kok bisa cepet nggak? Kok bisa cepet nggak? Ini tak kasih duit, yang penting cepet ya, cepet ya. Itu loh yang gue rasa. Jadi kamu kayak mendorong temanmu yang awalnya baik hati biar lebih cepet, tapi apa ya rasanya dia itu nggak baik hati gitu kan. Tapi yang bisa dilihat di Kuraku ini jadi ini intinya di POV-nya Kuraku ya. Ini lebih jelas karena dia mengasih tahu semua prosesnya, semua chatnya ini. Kalau yang di Kici Vela ini dia tuh hanya kasih sedikit, terutama di bagian dia ghosting sama itu sangat out of context sedikit gitu kan. Nah habis itu karena ini udah jadi dan udah selesai gitu, awalnya itu ini bisa aja bukan masalah tak aku, ini mungkin masalah internal gitu, harusnya nggak usah di apa ya dibubar-bubarkan bahwa oh ini. Tapi KJ Vela ngomong aku nggak ada FB postnya, tapi di sini dia bilangnya apa itu si ini si rigger saya itu maling, katanya seadanya gitu loh. Katanya si Kuraku atau KJ Vela bukan Kuraku, KJ Vela itu ngomongnya
apa itu, trigger saya tidak becus, udah aku bayar 1,5 terus lari terus bosan-bosanan gitu. Intinya dia punya banyak negatif, dimana dia bilangnya kalau trigger saya gak becus karena udah tak kasih duit gitu kan. Nah, di sini di Kuraku ya, buat temen-temen yang nggak tahu, gak becus gitu kan, katanya oh ini lama banget, terus modelnya, dan ini in quote katanya modelnya itu seadanya gitu. Di sini kita bisa lihat model, katanya itu model seadanya. Oh ini model seadanya, ini 1,5 guys, ini 1,5 guys, 1,5 dan katanya seadanya. Ingat, ini 1,5 dan seadanya. Kalau kita balik lagi ke Peter Parker ya tadi, mana Peter Parker? Masa, maaf loh ya Pit, aku minjem minjem portofoliumu sebentar ya. Peter Parker, terus gini, price list, full body. Coba jangan ke full body, wes. Coba lihat. Ini 3 juta gitu loh. Ini 3 juta dan itu 1,5. 1,5 kayak gini, bayangkan. 1,5 dan kira-kira aku ingin tahu pendapatnya teman-teman. Apa ini selevel seadanya gitu? 1,5 seadanya gitu kan. Aku masih nggak habis mikir, ini ngasih tahu banget bahwa kadang menjadi VTuber itu kita harus bersyukur lah, atau ketika ada teman bantu ya wis biarkan dia yang ngerjakan. Jangan berharap gini, jangan berharap terlalu tinggi ketika kamu punya teman yang bantu ngerjakan kamu, jangan berharap terlalu tinggi kataku. Ya udah biarkan dia kerjakan sesuai sama itu. Dan aku nggak tahu ini presisinya si Kuraku berapa kayak, tapi 1,5. 1,5 anjir, 1,5 kayak gini. Dan itu masih dihabis apa ya, nggak habis pikir aku nggak habis pikir 1,5 buat temen-temen gini. Loh Ruper kan hanya rigging gitu kan, live 2D rigging gitu kan, tak kasih tahu aja itu nggak mudah gitu. Ini skill buat temen-temen yang merasa bahwa hei ini kan pasti dong kok 1,5. Kalau ada yang nanya kenapa kok 1,5 gitu kan Ruper. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku sarani kalian, atau mungkin suatu saat aku bisa lihat ya, kita belajar gimana sih ngerigging dari awal dari situ, dan kalian akan tahu kenapa 1,5 itu kurang, kata aku sangat kurang banget. Dan setelah itu si ini Vela belum jawab, dan Kuraku tuh itu ini kasihan banget karena Kuraku itu apa ya, baik banget gitu loh jadi orang. 1,5 gitu, 1,5. Dan aku nggak mau banyak ngomong-ngomong karena drama kecil kan, emang kak. Udah sampai sini dan belum ada kelanjutannya, dan Kuraku di sini juga ada dokumen dia menjelaskan banyak hal. Kuraku itu kalau nggak salah itu di sini ngomong minta maaf sih. Kalau orang ini lari ya, kalau Kuraku itu bilangnya emang lari pencuri gitu ya, dia pasti nggak ngomong ke kamu untuk minta maaf. Dia Kuraku minta maaf kalau dirinya itu kelamaan dan itu, dan dia juga maaf kalau itu, dia bilang banyak hal gitu loh. Kuraku ngomong bahwa itu loh, minta maaf sorry banget ya sebelumnya, sama-sama ini lagi bolak-balik ke RS, malah ganggu waktu juga saya memberikan ini. Dan apa ya, ini drama drama kecil yang bisa dihilangkan kalau Veta sorry, kalau Vivila diem, ngerti nggak? Ini pentingnya kita untuk nggak perlu semuanya diupload ke internet dan oh ya aku gini gini gini, nggak perlu, cukup ditahan sendiri. Ya, bersyukur apalagi ini 1,5, enggak, aku masih nggak bisa habis mikir 1,5 gitu loh, 1,5 dan kamu merasa bahwa ini seadanya kurang bagus gitu loh ya. Ini 1,5 ya, ini 1,5 tanpa revisi. Ini lain kali mungkin bisa diteliti biar nggak terulang ke klien kamu ya. Kalau ganti rugi material sebenarnya aku dan Kici nggak begitu butuh banget karena Kici udah terlanjur kecewa karena nunggu update kamu, dan dia juga ada masa mental jadi sangat ngedown banget seminggu belakangan. Gini, masalahnya ekor kemarin kalau bisa, ini gini,
emang klien itu apa itu beda-beda dan kadang emang moodnya swing gitu kan. Tapi kalau ini yang awalnya passion project yang kamu sodok menjadi suatu pekerjaan, ya gimana lagi kan, aku nggak tahu, aku lebih ke sisi kuraku yang kasihan daripada Kici Vevila karena bro kamu udah dikasih gratis, kamu tinggal nunggu aja, orang yang penting orangnya nggak lari, selesai, gratis, ini gratis. Kalau kamu nggak soduin 1,5 itu yang aku nggak tahu kenapa kamu suduin ini kayak ngasih tahu Vevila untuk Vevila ke Ruraku untuk tolong cepetan ini tak kasih duit gitu loh. Aku yakin Kuraku nggak perlu duit dari kamu. Dia bisa nyari kerjaan yang lain yang untukku banyak klien yang bagus daripada dia. Tapi rasa tidak bersyukur itu loh yang masih menyerang hidupku untukku. Yang apa ya? Ya udah gitu loh. Ini ngasih tahu banget ya. Kalau kadang memilih temen atau untuk mengasih gratis gini. Kalau kalian merasa enak ya, VTuber A dikasih ini, VTuber B dikasih ini, ya dipikir lagi gitu loh. Karena kalau kasusnya kayak gini, apa kamu ingin kejerabat gitu kan? Ini juga kena kasusnya Kuraku sama Vevila juga. Tapi gini, yang Vevila itu juga salah karena dia sampai sekarang nggak ngerespon, bro. Nggak ngerespon, kamu nggak ngerespon. Terus apa katanya? Terus hilang gitu. Bukan atas semangat dan dukungannya, bullshit banget anjir. Aku merasa bullshit banget gitu kan. Sosok penipu berkalian aja saya. Ini loh, apa lagi nih? Apa gini, kalau kamu tidak menarik kata-kata ini ya, menarik kata-kata ini, nggak bisa itu, nggak bisa bantu. Kalau ini mengasih tahu buat teman-teman yang jadi VTuber, kalau kalian ada masalah, cukup ditahan sendiri. Kalau kalian merasa ini kurang bagus, ya ngomong ke teman-teman yang terdekat, ngomong-ngomong kepada orang-orang yang kau percaya aja, nggak usah ke internet gitu loh. Ada hal yang kita nggak perlu posting. Ada hal yang kita bisa simpan sendiri dan ngomong ke teman-teman ada. Dan kadang ada hal yang kita harus posting. Iya, gitu loh. Intinya ketika dalam hal-hal seperti ini kita harus sangat berhati-hati untuk apa ya? Untuk melakukan postingan gitu. Karena kalau udah kayak gini, gak ada yang balik. Beneran. Tapi aku mau bilang, please follow Kuraku, please support dia. Dia untukku orang yang bagus dan di sini juga ada beberapa time apa itu TL ku yang friendlist FL sorry friendlist dan followerku yang ngikutin dia, dan ini follower yang aku ngikutin dari lama yang punya track record yang sangat baik, dan aku rasa kalau mereka mempercayai ini dan buktinya yang udah disuguhin juga bagus banget, maka iya gitu loh, aku sangat setuju kalau kamu bantu dia untuk kembali lagi gitu. Aku harap Kuraku kalau kalau apa itu kalau kamu menonton ini, terima kasih izinnya, dan semoga kedepannya kau lebih baik. Dan buat Vevila, please jawab dong, at least ngomong aku minta maaf gini, at least ya, at least kamu ngomong sekarang aku minta maaf. Kalau kamu bisa ngomong aku minta maaf, maka ya udah semuanya selesai. Tapi kalau nggak bisa, ya udah dong, sudah bang, ya wis itu aja hari ini. Mungkin aku nggak akan bahas banyak. Aku maaf ya kalau nggak upload sering. Ini aku berusaha bikin konten yang baru di channel sebelah. Dan kayaknya kita akan pakai avatar ini. Aku belum bikin maskot buat avatar yang kalian lihat di sebelah ini. Tapi ya, aku juga nggak banyak ngomong juga karena ini aslinya Ramadan. Aku ada banyak konten yang tak siapkan. Hanya aja belum ada waktu untuk mengerjakan. Apalagi aku harus mengerjakan skripsiku minimal bab 5 bang udah selesai. Ya udah gitu kan. Untukku itu aja. Aku harap ini bisa membantu kalian. Mungkin konten ke depan masih belum konsisten, tapi setelah mungkin Idul Fitri ini mungkin 6 tujuan mungkin aku baru bisa balik. Baru bisa kayak melakukan hal yang biasa. Itu aja. I see you guys next time. Peace.